Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Kita belajar bareng tentang triase IGD yuk. Yang pertama merah atau prioritas pertama atau emergency. Ini nyaris gak ada waktu tunggu ya, cuma 0 sampai 5 menit. Ini kuncinya itu gangguan pada ABC kritis. Contohnya kardiak arrest, shock, sumbatan jalan nafas, IMA, trauma torak, perdarahan tidak terkontrol. Jadi ini gawat dan darurat, jadi harus sesegera mungkin karena mengancam nyawa. Yang kedua, triase kuning atau prioritas kedua atau urgensi. Ini waktu tunggu kurang dari 30 menit. Ini tanpa gangguan ABC tapi mungkin memburuk jika ditinggalkan. Jadi dia ini gawat tapi tidak darurat. Jadi bisa ditunggu maksimal 30 menit. Contohnya ada asma, hipertensi, fraktur, demam, mual-mual. Kemudian prioritas ketiga atau hijau itu tidak darurat. Ini tidak mengalami trauma dan kondisi yang tidak serius. Kemudian terakhir itu triase hitam atau meninggal. Contoh soal, pasien kecelakaan diantar ke IGD oleh polisi dengan kondisi fraktur terbuka femur. Pasien mengalami sianosis. Jadi ini fraktur terbuka, sianosis berarti ini ada perdarahan hebat ya. Ini sirkulasinya terganggu, berarti triasenya yang merah. Kemudian pasien datang ke IGD karena kesulitan bernafas, kedua tangan tampak memegangi leher. Keluarga mengatakan bahwa pasien tersedak, berarti di airway-nya ini terganggu. Kalau airway ini dia gawat dan darurat, sehingga triase yang dipilih itu triase yang merah. Soal selanjutnya, terjadi kebakaran di sebuah rumah yang menimbulkan korban jiwa. Korban diantar ke UGD dengan keluhan luka bakar di area lengan kanan dan mengalami fraktur tertutup di area klavikula. Apakah triase pasien tersebut? Ini area luka bakar di area lengan berarti 9% ya, dan ini mengalami fraktur tertutup berarti ini ABC-nya masih aman. Karena ini frakturnya tertutup, berarti ini triasenya yang kuning. Selanjutnya, pasien datang ke IGD pos kecelakaan motor. Pasien mengeluh nyeri di bagian lengan kiri, tampak lecet. Saat perawat memberi perintah untuk mengangkat tangan pasien dapat mengangkat tangan tetapi gerakannya lambat. Apa area triase pasien tersebut? Lambatnya kenapa nih? Tapi di sini dijelasin hanya lecet, nggak ada dijelasin dia tanda-tanda fraktur, kemudian perdarahan ya. Berarti dia lambatnya karena nyeri aja. Nah, berarti ini triasenya yang tidak gawat dan tidak darurat atau yang hijau. Soal selanjutnya, pada hari Sabtu 18 November 2023 IGDRS ramai pasien datang dalam keadaan darurat. Pasien mana yang harus segera ditangani? Pasien dengan luka bakar di area kaki kanan berarti 18% ya. Pasien dengan keluhan diare sudah 5 kali BAB di rumah tapi ini tidak dijelaskan dehidrasinya seberapa berat. Kemudian pasien dengan close fracture radius ulna berarti ini tidak ada perdarahan hebat ya. Sirkulasi masih aman. Kemudian pasien anak dengan temperatur tinggi 40,6. Ini triasenya kuning semua ya, termasuk yang D karena dia belum kejang. Tapi kalau anak dengan suhu 40,6 ini dia sangat beresiko kejang. Berarti ini yang harus didahulukan. Itu jawabannya yang D. Selanjutnya, Tuan S 68 tahun datang ke IGD RS dengan keluhan nyeri akibat tidak dapat berkemih selama 1 hari terakhir. Hasil pengkajian tingkat nyeri pasien didapatkan skala 5. Wajah terlihat meringis dan tampak kesakitan. Jika dilakukan triase masuk ke dalam kategori apakah pasien tersebut? Di sini pasiennya nyeri ya, akibat tidak berkencing berarti dia darurat tapi dia tidak gawat, sehingga bisa kita kategorikan kuning. ABC juga masih aman. Selanjutnya, Tuan Y berusia 38 tahun datang diantar ke IGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian tampak jejas pada area dada, bunyi jantung menjauh dan JVP meningkat. TD 85/50, nadi 116 kali per menit, nafas 28 kali per menit. Apakah triase pada kasus tersebut? Ini udah dicurigai dia tampun ada jantung ya, karena JVP-nya meningkat, ada jejas di area dada, bunyi jantungnya menjauh, tensinya udah mulai turun 85, berarti dia sirkulasinya terganggu nih, kita kategorikan merah. Semangat belajarnya, semoga membantu ya. Terima kasih.